Selamat hari Minggu, selamat pagi. Adik-adik sudah siap beribadah pada hari ini? Ya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan beribadah sama-sama ya. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mohon ampun salah dosa kami. Tuhan mau sucikan dengan darah-Mu. Layakkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga ada sukacita di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan berdiri ya. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan, nyanyi lagu Tok 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 ya. Adik-adik bisa lihat di bawahnya ya. Jika kau dengar suara
selalu dalam diri kita, ada kekuatan dalam diri kita jikalau kita mau mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mempersilahkan Tuhan masuk dalam hati kita? Kalau kita mau dengar suara panggilan Tuhan. Kita nyanyikan bersama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah mendengar panggilan Tuhan Yesus, kita sama-sama sekarang adik-adik duduk dulu, kita buka Alkitab ya. Kita akan membaca Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 85 ayat yang 9. Adik-adik sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, adik-adik, kita letakkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan, lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik menyanyikan dengan sikap doa ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman
hari ini Kak Nancy selaku pelayan firman yang akan menyampaikan firman untuk adik-adik. Masih ingat ya, ini Kak Nancy ya. Kalau kemarin Kak Abe ya, ada Bu Lena, ada Kak Tea. Hari ini Kak Nancy. Tapi ada Kak Sila, ada Kak Tasya ya. Ya. Hari ini Kak Nancy sebelum menyampaikan firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap adik-adik? Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, pintar, Alkitabnya sudah disiapin ya. Kita berdoa, tapi sebelum kita berdoa kita buka Alkitab kita ya. Dari kitab Imamat. Minta tolong bantu Mama dibuka kitab Imamatnya. Ya, Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Sudah siap? Mari Alkitabnya dibiarkan terbuka, kita berdoa. Bagaimana sikap doanya? Ya, kita harus tundukkan kepala, lipat tangannya sambil mendengarkan doa yang akan disampaikan Kak Nancy. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami sehingga apa yang akan disampaikan oleh kakak lain nanti boleh menjadi panutan untuk kami semua adik-adik yang saat ini mendengarkan, mengikuti IMPA. Tuhan Yesus, kiranya doa yang kami naikkan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Penebus kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, mari kita baca Alkitab kita, yaitu dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, dikenakannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Yang percaya kata amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita akan memulai belajar firman Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kalau saya mimpin berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Ya Bapak, terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami selama seminggu berjalan. Terima kasih juga kalau Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali bersama-sama. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar firman-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai kegiatan pembelajaran Alkitab kami. Kiranya Kau mau tetap sertai kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada minggu ini sambil dari Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Imamat 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, tadi kita udah baca sama-sama. Sekarang duduk sebentar. Tasya mau cerita. Ada yang tahu minggu ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Jadi minggu ini kita mau belajar bagaimana cara menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan hidup kudus. Hidup kudus. Adik-adik pernah dengar nggak kata-kata kudus? Kayaknya Kak Tasya dulu pernah membahas, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Jadi kudus itu apa sih adik-adik? Kudus itu adalah dalam arti lain dari kudus itu adalah lain daripada yang lain atau terpisah. Jadi dalam artian kalau misalnya kita hidup kudus itu adalah hidup yang jauh, yang terpisah dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Terus hari ini kita belajar apa, Kak? Tadi Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10 kira-kira cerita tentang apa? Tentang Musa, terus Musanya kenapa? Ada yang tahu? Kak Tasya sering bahas di kelas, Musa itu punya kakak. Musa itu anak terakhir, dia punya kakak 2. Ada yang masih ingat gak siapa? Siapa? Ada 2, cewek sama cowok. Siapa? Ada yang masih ingat? Kak Tasya sering bahas di kuis ini. Ada yang ingat? Iya, bener. Jadi kakaknya Musa tuh ada 2. Yang pertama namanya Miriam, yang kedua namanya Harun. Miriam tuh apa adik-adik? Ada yang masih inget? Apa? Pinter. Miriam itu adalah seorang nabi ya, atau nabi perempuan. Sementara Harun adalah seorang imam. Jadi adik-adik, dari pasal yang kita baca tadi, dari ayat yang kita baca, perikop yang kita baca tadi, ceritanya itu Tuhan memerintahkan Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya yang adalah seorang imam. Dikuduskan buat apa, Kak Tasya? Supaya dia dapat menjalankan tugasnya sebagai imam dengan baik.
Lalu Musa berhasil apa enggak kira-kira? Berhasil adik-adik. Musa berhasil melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar. Bagaimana Kak Tasya? Kok bisa? Karena Musa itu sungguh-sungguh adik-adik. Jadi Musa itu tidak main-main dalam melaksanakan perintah Allah. Apalagi ini soal perihal pengudusan ya. Perihal pengudusan itu bukan hal yang mudah. Dan kalau adik-adik lihat dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, itu Tuhan memerintahkan Musa dan menjelaskan hal-halnya di sana secara rinci dan detail. Jadi apa-apa aja ketentuannya, disuruh ngapain aja Musa, itu Tuhan jelas ngomong di situ. Dan untuk bisa memahami dan melakukan dengan benar, Musa itu benar-benar harus mendengarkan dengan sungguh. Jadi bukan main-main, bukan sambil lalu. Dan karena sekali lagi kata saya bilang kalau tugas pengudusan ini itu adalah hal yang gak mudah, maka sebagai orang yang menguduskan Harun, Musa juga harus mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi hari ini dari Musa kita bisa belajar apa ya adik-adik? Dari Musa kita bisa belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada setiap perintah, setiap pesan yang disampaikan oleh baik Tuhan, baik orang tua, papa, mama, atau guru di sekolah. Dengan cara apa Kak Tasya? Dengan cara misalnya gak membantah. Kalau misalnya ada orang tua ngomong tuh gak dibantah, dengar-dengaran, lalu yang paling penting tidak memotong pembicaraan orang lain. Lalu seperti Musa juga kita belajar sebagai anak Tuhan yang hidup kudus dan menjauhi perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Oke, sekarang kita sudah selesai belajar, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang boleh ditutup semua kitabnya. Kita mau berdoa, nanti di akhir-akhir kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Ya Bapak, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengar firman-Mu, kami sudah boleh selesai belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami Bapak sebagai anak-anak-Mu yang bukan hanya mendengar saja, namun juga melakukan firman-Mu yang barusan kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang mampu hidup kudus dan menjauhi dosa. Biarlah di usia kami yang masih belia, kami mampu untuk belajar bagaimana hidup kudus dan taat kepadamu. Kalau besar kami juga akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, ke rutinitas kami masing-masing. Kiranya Kamu tetap sertai kami hingga sisa hari ini, sertai kami selama seminggu ke depan ya Bapa. Pimpin hari-hari kami agar apa yang kami anak-anak-Mu perbuat dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar cerita firman Tuhan ya dari kakak-kakak kita. Pesan apa yang bisa kita dapat dari firman Tuhan ini? Ya, kita harus belajar untuk dengar-dengaran kepada Tuhan dan kita belajar taat seperti Musa ya. Ya, adik-adik sudah tahu semua yang diceritakan kakak-kakak, bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik selanjutnya. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini, tapi sebelumnya Kak Sila ada beri satu pengumuman ya. Adik-adik lihat ya pengumumannya. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Natal sudah dekat. Yuk ikut acara Natal PA dengan cara mari berbagi.
dengan mengumpulkan baju, mainan, tas, sepatu, dan alat tulis. Barang dapat dikumpulkan di Kak Purmini sampai 6 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi sudah lihat warta yang Kak Sila sampaikan ya. Nah, itu adalah kegiatan kita untuk menyambut Natal. Kita belajar berbagi kepada teman-teman yang tidak mampu. Nah, Kak Sila tunggu ya partisipasinya adik-adik mengumpulkan kadonya buat teman-teman kita. Kak Sila undang adik-adik berdiri. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada Tuhan di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Ajar kami menaatinya dan kami senantiasa senang untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kegiatan kami seminggu yang akan datang. Baik di dalam pelajaran di sekolah,
di dalam kesehatan kami. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Tuhan memberkati mama papa kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka. Tuhan sertai seperti Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kembalikan minggu yang akan datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.